Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kembali bersekutu di dalam merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pemeliharaan tangan Tuhan hari lepas ke sehari sampai hari ini. Kami bersyukur untuk kesempatan yang masih Tuhan anugerahkan bagi kami untuk kembali kami diperlengkapi dengan kebenaran firman Tuhan. Ini setiap kami, hati kami, pikiran kami, biarlah kuasa Roh Kudus boleh menjamah kami. Ketika firman Tuhan kami dengar, kami renungkan, Roh Kudus yang akan berkarya di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami naikkan doa, ucapan syukur kami. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan pagi hari ini saya ambil dari Roma 8 ayat yang ke-26 sampai 28. Ini ayat yang cukup terkenal dan bahkan mungkin di antara kita ada yang sudah menghafal ayat ini. Saya membacakannya bagi kita semua. Roma 8 ayat 26 sampai ayat 28. Demikianlah juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Surat Roma ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di kota Roma. Seperti kota-kota besar lainnya, jemaat yang ada di kota ini juga terdiri dari berbagai macam latar belakang dan suku bangsa. Tidak hanya orang Yahudi, tapi juga ada bangsa-bangsa lain. Sehingga mereka sudah memiliki ajaran-ajaran yang diwarisi dari tradisi mereka. Sehingga Rasul Paulus perlu untuk menyampaikan surat ini supaya dapat mengingatkan mereka, orang-orang percaya di kota Roma. Karena apa? Karena mereka saat itu sedang menghadapi situasi yang tidak mudah. Orang-orang Yahudi yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, yang hidup di kota Roma, mereka menjadi warga kelas 2. Sehingga secara langsung atau tidak langsung mereka mengalami hal-hal yang kurang menyenangkan. Dan setiap kita, setiap manusia, sejak mulai penciptaan, ketika mereka jatuh di dalam dosa, sampai sekarang manusia selalu hidup di dalam lingkaran krisis. Tidak pernah lepas dari yang namanya krisis di dalam hidup mereka. Siapapun mereka, baik orang percaya maupun belum percaya, mereka menghadapi yang namanya krisis. Dalam hal apa aja krisis itu? Ada krisis di dalam penerimaan diri. Mereka yang rendah diri, yang tidak bisa menerima dirinya, selalu merasa minder, selalu merasa orang lain lebih baik dari dia. Krisis apa lagi? Mungkin di dalam komunikasi, relasi dengan sesama, dengan saudara bersaudara. Krisis ekonomi, krisis hubungan antara suami, istri, anak, dengan mertua, orang per orang. Jadi banyak sekali krisis-krisis yang dihadapi oleh orang-orang yang belum percaya, juga orang-orang percaya.
Di kota Roma, selain krisis-krisis yang saya sebutkan tadi, orang-orang percaya menghadapi satu situasi lagi yang tidak mudah, yaitu mereka selalu dicurigai sebagai orang-orang yang akan menimbulkan sesuatu yang tidak mudah. Karena apa? Orang-orang Romawi menganggap bahwa pendiri mereka dicap sebagai orang yang melawan kaisar, sehingga harus mati di kayu salib. Pendiri agama orang-orang Yahudi, yaitu orang-orang Kristen di Yahudi, orang-orang Kristen di Roma, itu dicap sebagai orang yang akan melawan kaisar, sehingga harus dihukum mati di kayu salib. Sehingga setiap orang Kristen menghadapi situasi yang tidak mudah. Dan surat ini ditulis oleh Rasul Paulus demi untuk menguatkan kembali iman mereka. Bukan hanya untuk orang-orang percaya yang ada di Roma, tetapi juga untuk saya dan Bapak Ibu Saudara. Apa yang ditulis oleh Rasul Paulus? Ayat 28 sebagai inti dari perenungan kita pagi hari ini. Sekali lagi saya bacakan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Rasul Paulus mau menekankan, mengingatkan kepada orang-orang percaya di kota Roma bahwa situasi apapun yang saat itu dihadapi, ingat bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Segala sesuatu ini apa saja? Bukan hanya segala sesuatu ketika semuanya lancar, ketika tidak ada masalah, ketika ekonomi bagus, pergaulan bagus, harga jati diri bagus. Bukan, tetapi juga ketika situasi yang tidak menyenangkan. Ancaman penderitaan karena adanya penganiayaan, penolakan dari orang-orang yang tidak percaya, aniaya bahkan yang timbul dari orang-orang yang tidak percaya. Rasul Paulus menekankan bahwa Allah bekerja. Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Kebaikan yang mana? Kebaikan supaya kita dapat melakukan sesuai dengan kehendak Allah. Bagaimana kita tahu bahwa Allah turut bekerja? Tadi ayat 26 dikatakan bahwa Roh Kudus membantu kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Rasul Paulus mengingatkan kembali bahwa setiap orang percaya dia sudah menerima karunia Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu yang akan membantu setiap kita. Setiap orang percaya. Membantu dalam hal apa? Di dalam hal kehidupan kita setiap hari. Di dalam peristiwa-peristiwa kecil yang kita alami. Karena Allah punya satu tujuan. Yaitu menjadikan saya, menjadikan Bapak, Ibu, Saudara, dan semua orang percaya itu menjadi seperti anaknya. Mengembalikan jati diri kita menjadi seperti Kristus. Mengembalikan gambar Allah yang sudah rusak di dalam Yesus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Di ayat 26 dan 27 mengatakan, Roh Kudus juga membantu kita di dalam berdoa. Bukankah kita sudah bisa berdoa? Rasul Paulus bukan mengatakan mengajari berdoa, bukan. Tetapi membantu kita berdoa. Karena apa? Seringkali doa kita itu tidak sesuai dengan kehendak Allah. Sehingga Roh Kudus yang akan membantu di dalam doa-doa yang tidak terucapkan. Sehingga Allah yang melihat apa yang diungkapkan oleh Roh Kudus itu
Allah mengerti. Allah menyelidiki hati nurani. Sehingga Allah tahu apa yang dimaksudkan oleh Roh yang membantu kita di dalam doa yang sesuai dengan kehendak Allah. Allah turut bekerja di dalam setiap kehidupan kita, antara lain dalam hal berdoa. Melalui Roh Kudus yang akan menolong kita untuk berdoa sesuai dengan kehendak Allah. Allah juga bekerja di dalam kehidupan kita ketika kita menghadapi situasi yang tidak mudah, supaya kita mampu bertahan, mampu terus melangkah di dalam iman, di dalam percaya kita. Dikatakan tadi untuk mendatangkan kebaikan. Kebaikan bagi iman kita, kebaikan bagi pengharapan kita, kebaikan bagi gambar Allah yang rusak itu diperbaiki di dalam Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, surat ini ditulis oleh Rasul Paulus untuk jemaat Roma yang menghadapi situasi yang tidak mudah. Juga untuk saya dan Bapak Ibu Saudara yang saat ini juga sedang menghadapi situasi yang tidak menentu. Kita tidak tahu apakah situasi yang kita hadapi ini akan menjadi lebih baik ataukah akan lebih tidak menyenangkan, kita tidak tahu. Tetapi Rasul Paulus mengingatkan bahwa ada Roh Kudus dan Allah turut bekerja untuk satu tujuan, yaitu menjadikan saya dan Bapak Ibu Saudara, menjadikan semua orang percaya serupa dengan anaknya, yaitu Yesus. Melalui apa? Melalui peristiwa-peristiwa kecil yang kita alami setiap hari. Supaya kita selalu mengingat bahwa sekecil apapun peristiwa yang kita hadapi, kita alami, ada Allah yang turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan pagi hari ini, walaupun pendek, kita dapat menjadi perenungan bagi hidup kita untuk melakukan kegiatan atau pekerjaan kita setiap hari. Biarlah apa yang kita kerjakan, kita selalu ingat bahwa Allah turut bekerja, menolong kita, baik di dalam kita berdoa, di dalam kita menghadapi situasi yang tidak mudah. Ada Allah yang bekerja di dalam diri kita. Supaya apa? Supaya kita kuat, supaya kita dapat terus melangkah di dalam iman kepada Dia. Untuk apa? Untuk menjadi serupa dengan gambaran Kristus anaknya yang tunggal. Dan kelak akan menerima kemuliaan yang dinyatakan melalui Kristus ketika Dia datang untuk kedua kalinya. Firman Tuhan pagi hari ini boleh memberkati saya dan Bapak Ibu Saudara, menguatkan iman kita, membuat langkah kita semakin maju, membuat pengharapan kita semakin kuat apapun situasi yang kita hadapi. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Firman Tuhan boleh kita tanamkan, kita renungkan di dalam kehidupan kita hari lepas ke sehari. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan yang kami dengar, kami renungkan pagi hari ini. Tuhan, Engkau memberkati firman-Mu supaya boleh tertanam di dalam setiap hati kami terus diingatkan. Apapun situasi yang kami hadapi, ada Roh Allah yang bekerja di dalam diri kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya kami dapat melangkah bukan karena kami mampu, tapi karena pertolongan Roh Kudus yang memampukan kami untuk terus beriman, untuk terus berpengharapan di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, amin.